Saya awalnya itu punya kesimpulan dini gitu bahwa karyanya Mas Andi ini lebih kepada puisi yang genre-nya itu romantisme gitu. Ya kan? Ada judulnya aja, ada Renjana gitu. Renjana itu kan semacam apa ya? Renjana itu maknanya desire gitu kan. Ada aspek-aspek romantismenya di sana gitu. Jadi saya mengira dari awal ini pasti bergenrenya romantisme gitu. Yaitu genre literatur ini yang kalau sedikit kita secara sastra, ini genre literatur yang populer di abad ke-18 ataupun abad ke-19, awal-awal abad ke-19 ya, yang lebih mengedepankan aspek apa ya, karakter dan hal yang mengungkap perasaan gitu ya, hasil dari sebuah kelindan sang pujangga tentunya dengan kehidupan emosi di dunia yang disambut dengan kreativitas ketimbang misalnya logika seperti itu. Jadi aspek perasaan dan kreativitas itu yang lebih banyak dikedepankan seperti itu. Jadi saya berpikir ini wah Mas Andi ini seperti kalau mungkin teman-teman pernah mendengar atau pernah tahu bujangga-bujangga Inggris seperti Lord Byron atau William Wordsworth atau John Keats gitu ya. Nah, Mas Andi ini layaknya Lord Byron atau William Wordsworth yang Indonesia gitu, yang lahir, tapi uniknya lahirnya di kala pandemi, kira-kira seperti itu ya. Nah, apalagi saya mengenal Mas Andi ini sejak masa kuliah S1 ya di FISIP, di Fakultas Sastra ya, FISIP dan Fakultas Sastra, karena waktu itu sastra itu masuk di FISIP di UNER gitu ya. Nah, walaupun kita beda jurusan, saya di sastra Inggris, Mas Andi di sastra Indonesia, tapi kami sering berinteraksi begitu. Dan saya melihat Mas Andi ini memang dari sisi karakter orangnya memang kan pembawaannya itu melankolis gitu, sehingga rasanya pas lah kalau puisi ini mungkin lebih mengedepankan aspek romantisme gitu ya. Nah, namun seiring saya membaca puisi Mas Andi ini, saya menemukan hal yang berbeda. Yang saya melihatnya ini sebagai sebuah apa ya, keunikan gitu ya, atau keistimewaan lah atas karya Mas Andi ini. Jadi saya menemukan secara umum bahwa buku ini tuh kalau dilihat dari perspektif genre-nya itu mengawinkan antara ada aspek romantismenya di sana dan juga ada realismenya gitu. Nah, saya kepingin lebih membahas ke realismenya di sini. Mengapa saya berani berargumen demikian? Ini karena banyak sekali puisi-puisi Mas Andi ini yang secara tidak langsung itu memotret realitas kehidupan sehari-hari secara apa adanya. Terutama kalau kita kaitkan dalam konteks situasi pandemi ya, seperti itu. Begitu kita membaca puisi ini, kita tahu akan ada apa ya, attachment atas karakter-karakter yang ada di puisi itu, atau tempat-tempat, ya, setting gitu ya, atau kejadian-kejadian tertentu yang semuanya itu banyak merujuk kepada peristiwa pandemi corona yang kita hadapi sekarang ini. Itu menariknya di sana. Contoh ini ya, misalnya buku ini dibuka dengan sebuah puisi yang syarat dengan nuansa realismenya, itu di puisi yang nomor 631 yang berjudul Pagi Ini. Yang itu mendeskripsikan bagaimana itu dinamika suatu situasi ya kala pandemi. Karakternya adalah aku gitu kan. Tapi aku ini menarik, aku ini sebagai seorang yang resah gitu, seorang yang resah atas situasi yang berlangsung yaitu pandemi itu ya. Jadi penggambaran tempat dan situasinya semuanya itu merujuk kepada pandemi corona itu, seperti itu ya. Nah, contoh lagi nih, misalnya di puisi Mas Andi yang berjudul Bukan Virus Biasa, itu secara umum benar-benar merefleksikan atau mendeskripsikan keresahan akan hadirnya sebuah virus gitu, sebagai sesuatu yang memang tidak kita harapkan gitu kan, yang kita sebagai manusia itu lemah sekali, tak punya kuasa untuk mencegah hadirnya virus itu, seperti itu. Dan masih banyak saya kira contoh-contoh yang lain gitu, di mana Mas Andi dalam puisinya ini memainkan banyak karakter, setting, ya kan, ada kejadian, semuanya itu merujuk pada pandemi ini.
Ada puisi yang memakai karakter aku, tetapi itu merujuk pada virus itu sendiri. Seperti itu. Ya, misalnya pada puisi yang aku menyerap sunyi. Nah, itu jadi virus itu bermetaforfosa diartikan oleh Mas Andi dalam banyak hal. Misalnya keramaian yang terhenti, atau kenikmatan diri yang terhenti, ataupun bahkan ancaman kematian seperti itu. Ya. Kemudian yang masih sama terkait bagaimana karakter virus itu terdeskripsikan dengan sangat jelas di dalam puisinya Mas Andi, itu di puisi yang nomor 657, misalnya di puisi berjudul Vaksin. Itu sangat jelas sekali menceritakan realitas terkait virus itu sendiri. Ada pula ini sisi karakter yang lain nih, misalnya Mas Andi mencoba memotret dari perspektif orang yang kehilangan mata pencaharian akibat adanya pandemi ini. Oke, misalnya di puisi yang makin menderu, ya kan, itu sangat sangat jelas sekali di sana bagaimana misalnya ada aspek ekonomi yang terganggu akibat adanya pandemi ini, misalnya seperti itu. Dan masih banyak saya kira contoh yang lain yang dikemukakan oleh Mas Andi dalam puisinya. Nah, jadi di sini yang kemudian saya bisa garis bawahi bahwa puisi ini sebenarnya bisa menjadi sebuah gambaran konstruksi realitas, atau orang menyebutnya constructions of reality seperti itu. Dan dalam konteks ini yang ingin diangkat adalah realitas terkait pandemi gitu, dengan segala macam aspek dan dinamikanya. Jadi kalau dari sudut pandang media, puisi ini adalah medium bagi Mas Andik untuk mengkonstruksi sebuah konstruksi sebuah realitas sosial gitu ya, sebuah realitas sosial yang dia lihat sendiri, dia alami sendiri, atau mencoba dia refleksikan nih dalam perasaan dirinya atau perasaan orang lain. Kira-kira kalau saya berada di posisi itu seperti apa? Kira-kira seperti itu, menempatkan dalam perasaan orang lain. Jadi ini kalau dari perspektif media ini mirip seperti framing media sebenarnya, framing media. Jadi dan memang sejatinya itulah paradigma konstruksi sosial atas realitas. Jadi kalau saya menyinggung konsep konstruksi sosial dari Peter L. Berger ataupun Thomas Luhmann, maka ya media itu sejatinya menyusun realitas itu dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi sebuah story ataupun wacana yang meaningful ataupun yang penuh makna seperti itu. Dan itu yang saya melihat yang ada di puisinya Mas Andi ini. Kemudian yang menarik lagi ini kalau kita melihat dalam konteks dunia sastra sendiri, itu sebenarnya setahu saya ada pandangan terkait konstruksi sosial of reality sebenarnya. Misalnya pandangan Immanuel Kant, ya, dia menggunakan ada mind, relationship antara mind dengan reality gitu. Jadi seperti itu. Di mana kalau ketika kita menggunakan mind kita atau akal pikir kita untuk melihat sebuah realitas itu, maka akal pikir kita ini akan mengaturnya. Lalu akan muncul sebuah kategori-kategori atas realitas itu. Jadi disitulah kemudian realitas yang objektif itu terbentuk. Dan wujudnya akan selalu berwarna, versinya macam-macam. Dan di perspektif Mas Andi, di perspektif puisinya Mas Andi itu seperti itu. Saya melihatnya ada banyak ini. Dari konstruksi realitasnya ada banyak. Virus bisa diartikan apa, misalnya tadi ya, seperti itu. Ada banyak. Dia bisa memaknai realitas virus, memaknai realitas misalnya social distancing atau yang lain-lain seperti itu. Itu yang saya bisa kemukakan kalau yang terkait dengan aspek realisme dari puisi ini. Nah, satu lagi kemudian ini yang kedua ya, dalam bentuk yang terkait romantismenya gitu. Bagaimana Mas Andi ini kemudian mengkonstruksi realitas sosial ini, menjadikan puisi ini menjadi lebih bergenre romantisme itu melalui metafora yang cukup menarik, saya kira cukup indah, saya kira ya. Sebagai contoh ini bagaimana misalnya social distance itu kan kita semua tahu ini sebuah realitas dalam konteks pandemi sekarang, yang artinya ya jarak fisik gitu kan, jarak fisik kita semua tahu itu, bahkan sampai sekarang pun kita masih sering melakukannya. Tetapi ini
dikonstruksi realitas ini oleh Mas Andi, ya kan? Dimaknai sebagai apa? Kalau mungkin membaca puisinya, dimaknai sebagai apa kira-kira? Social distance ini dimaknai sebagai jarak hati, sesuatu yang lebih abstrak, atau jarak rasa seperti itu. Sehingga menjadi lebih romantis gitu, ada sense romantismenya di sana gitu. Kemudian virus, kita tahu virus itu kan ya secara konotasi ya itu kemudian bisa dimaknai banyak hal oleh Mas Andi ini. Misalnya sebagai kepedihan seperti itu ya. Di contohnya itu di Rahasia Virus misalnya. Itu lebih memaknainya sebagai virus itu artinya kepedihan. Kemudian juga yang menarik lagi dengan piawainya Mas Andi ini juga memaknai virus sebagai sebuah ketidaksetiaan atau pengkhianatan gitu. Seperti kalau baca puisinya di yang judulnya Kau Izinkan, itu cukup menarik saya kira. Seperti itu. Nah, masker pun itu ya, satu benda yang sifatnya masker itu ya ini entitas yang saya kira muncul dalam realitas sosial kita selama pandemi yang sangat kita kenal penggunaan masker itu. Namun dengan cantiknya itu juga dimaknai sebagai apa ya, ketertutupan hati lah, kira-kira seperti itu. Saya kira juga banyak lah contoh-contoh yang lain yang kemudian disampaikan oleh Mas Andi ini. Nah, jadi mungkin sebagai suatu pengantar dari bincang-bincang kita, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut dalam sesi diskusi ya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.